Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mas Ilung Channel. Yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya lebih semangat lagi untuk mengupload video utamanya khusus pertanian ya, pertanian jagung. Baik, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Untuk kali ini saya akan membahas penyortiran jagung yang layak ditanam atau tidak layak ya. Dan hari ini saya akan menyortir jagung yang ini panenan kedua ya, panenan kedua. Nanti akan disortir yang besar-besar yang untuk ditanam tanaman kedua ini. Dan yang ini alhamdulillah yang baru panen pertama kali, yang pernah saya buat video pertama, ini sudah saya giling, sudah dijemur kembali untuk memaksimalkan keringnya, supaya keringnya itu maksimal ya. Ini habis digiling itu dijemur lagi gitu, karena kalau kurang kering nanti untuk penyimpanannya akan jelek, akan berjamur. Ini yang panenan pertama itu cuma dapat bukan cuma ya, alhamdulillah dapat 2 karung, itu sudah dikupas, 2 karung lebih sudah dikupas, dan setelah digiling jadi seperti ini, sebanyak ini ya. Tapi alhamdulillah ini sekitar, kalau dimasukkan karung itu sekitar full 1 karung, jadi sekitar 50 kilo lebih. Ini baru bisa buat video kembali karena dari kemarin-kemarin cuacanya itu cuaca ekstrim, sering hujan. Sekarang aja ini kadang panas, kadang tiba-tiba hujan, jadi tidak sempat buat video ya. Mohon maaf, ini baru sempat buat video. Jadi hari ini kita akan membahas penyortiran jagung, mana yang layak untuk ditanam dan tidak layak ya. Contohnya seperti ini. Oke, saya sepilkan aja. Ini ambil yang besar-besar seperti ini. Bukan cuma besar bonggolnya ya, ini bijinya juga besar-besar. Seperti ini juga bijinya ya. Bisa teman-teman perhatikan. Baik, saya akan sortir. Dan juga untuk yang perlu diperhatikan itu bukan cuma dari bonggolnya aja yang besar, karena kadang ada yang bonggolnya kecil tapi bijinya besar-besar. Saya kasih contoh yang seperti ini. Oke. Nah, ini bonggolnya kecil kan tetapi bijinya besar-besar ya. Ini bisa disortir juga. Tapi kalau bisa itu diutamakan yang bonggolnya juga besar. Tuh, seperti ini, bonggolnya yang besar-besar. Karena kalau cuma sembarangan ngambil, sembarangan untuk ditanam bijinya, kalau tanpa disortir, nanti akan mempengaruhi pada saat penumbuhan jagung, pada saat dia tumbuh. Seperti ini besar-besar ya, ini nanti bisa disortir. Baik, saya akan sortir dulu ya teman-teman. Dan untuk penyortirannya itu kita harus benar-benar pilih yang bagus dan tidak ada busuknya. Dalam artian seperti ini, contoh seperti ini ya. Ini bijinya besar-besar, di sini bagus ya. Tapi ini ada dalam satu bonggol itu ada yang busuk. Jadi kita tetap jangan pilih yang seperti ini ya. Jadi diusahakan pilih yang benar-benar mulus. Contoh seperti ini, bijinya besar-besar ya. Sebenarnya tidak jauh beda, bijinya itu rata-rata agak besar, cuma kita lebih memilih
kualitas yang bagus untuk ditanam. Seperti itu ya kawan-kawan. Ini meskipun kecil, bijinya agak besar-besar. Menurut saya, kalau menurut saya ini tidak jauh beda ukuran bijinya kalau yang bagus, tapi ya kalau yang bagus tidak jauh beda sama biji jagung hasil beli benih seperti itu. Ini kan besar-besar juga. Menurut saya itu tidak jauh beda ukurannya. Dan kalau yang banyak putih-putihnya, contohnya sebentar saya carikan dulu. Nah, ini seperti ini ya. Ini banyak putih-putih. Ini biasanya pas waktu di pohon itu kurang tua. Maksudnya masih agak muda, tapi sudah dipanen. Jadinya seperti ini. Dia akan pucuknya itu ada putih-putih kekuningan gitu. Contoh yang bagus lagi seperti ini ya. Ini bagus, tidak ada kuning-kuningnya. Kinclong kinyis-kinyis. Bercanda kawan. Baik, kita langsung aja mulai penyortiran. Untuk penyortiran jagung yang belum digiling ya. Kalau ini sudah digiling, ini kalau sudah benar-benar kering, nanti akan disimpan atau bisa kita jual jika membutuhkan. A few moments later. Baik, langsung saja. Ini sudah disortir ya. Ini barusan saya cari yang disortir, sudah disortir. Ini jagung yang siap untuk ditanam, tapi ini masih kurang kering ya. Keringnya masih kurang. Ini juga ada yang agak kuning-kuning, banyak kuning-kuningnya gini. Tapi tidak masalah, karena ini masih bisa tumbuh dengan bagus juga. Tapi diusahakan ya yang bersih, yang seperti ini. Gini ya. Kalau dari biji masih ngimbangi ya. Ini masih bagus, tidak kalah besar sama jagung yang belian di luar sana seperti biji 1, biji 2 seperti itu. Ini ya, beda ya, bagus-bagus, besar-besar juga. Jadi diusahakan pada saat penyortiran kita harus mencari yang benar-benar bagus dan tidak ada dalam satu bonggol itu ada yang busuk. Ini ya, bersih semua, tidak ada yang busuk. Ini bukan bosok, bukan busuk. Ini hanya bonggolnya aja, tidak busuk ya. Ini bagus-bagus ya teman-teman. Ini masih harus lebih kering lagi, nanti baru digiling. Karena kalau kurang kering nanti akan tidak gampang rontok pas masuk mesin penggilingan. Tapi sebenarnya ini sudah bisa digiling, cuma masih kurang kering ya kawan-kawan. Ini besar-besar ya bijinya. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini besar-besar. Ini juga tidak kalah besar sama jagung beli ya. Ini ya aktivitas saya seperti ini kalau tanam jagung. Jadi setiap panen itu pas ngupas itu dipisah seperti yang saya bahas pada video sebelumnya. Langsung dipisah, nanti disortir seperti ini untuk khusus ditanam, dipisah, dan waktu penggilingan juga harus dipisah gitu ya. Dan ini masih tadi hasil panen tadi sudah selesai tapi masih belum dipetik. Masih ada jagungnya, masih belum dipetik. Ini hanya persiapan saja karena bentar lagi ini akan mungkin sekitar 1 mingguan akan musim tanam jagung kedua ya. Jadi saya siapkan seperti ini. Jadi kalau pas siap untuk tanam, nanti tinggal digiling aja terus bisa ditanam gitu. Tidak usah repot-repot menyortir lagi.
Ya kawan, besar sekali, mantap. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kawan-kawan. Mohon maaf, bukan untuk bermaksud untuk menggurui, hanya saja membagikan pengalaman atau ilmu yang saya lakukan di kampung atau di desa ya. Siapa tahu bisa membantu kawan-kawan semuanya. Siapa tahu nanti bisa membantu teman-teman yang suka tanam jagung khususnya, supaya tidak setiap mau tanam jagung harus beli benih dulu gitu ya. Jadi di daerah saya itu tidak ada orang yang tanam jagung benihnya itu beli. Ya mungkin ada, itu pun cuma mungkin 5% atau sampai 10% aja yang beli gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.